Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Jalinlah Kerja Sama. Ini dikutip dari kitab Pengkhotbah, dari pasalnya yang keempat, dari ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya. Demikianlah firman Tuhan. Pengkhotbah 4 dari ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi kitab Pengkhotbah pasal 4 dari ayat 9 sampai 12 ini berbicara tentang kerjasama. Bagaimana kita menjalin kerjasama supaya kita memiliki kekuatan yang luar biasa, supaya kita saudara bisa menghasilkan sesuatu yang kita kerjakan, yang kita usahakan dengan hasil yang sangat maksimal. Akan tetapi orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat pun dia bekerja, tidak akan pernah bisa menghasilkan hasil yang optimal ataupun maksimal, saudara. Walau begitu giat dia bekerja, dibandingkan kalau ia bisa bekerja sama dengan orang lain, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik, hasil yang optimal. Kalau kita memperhatikan, Tuhan sendiri pun, saudara, menjalin kerjasama. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan bersama dengan isinya, Tuhan bekerja sama. Kita tahu Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. 3 di dalam 1 atau 1 di dalam 3. Kenapa dikatakan Tritunggal, saudara? 3 di dalam 1. Allah itu memiliki 3 pribadi. Ya, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu simpelnya saya mau sampaikan. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Baik Bapa, Anak maupun Allah Roh Kudus. Itu adalah satu. Nah, ketika Allah menciptakan bumi ini bersama dengan isinya, Tuhan bekerja sama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bekerja sama. Karena itu dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 dalam ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dikatakan baiklah kita. Kata kita di situ menunjukkan kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Dikatakan kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja sama ketika mencipta. Dalam penciptaan, Bapa yang merencanakan, Allah Anak itu yang melaksanakan, dan Allah Roh Kudus itu yang menyempurnakannya. Jadi betul-betul bekerja sama di dalam penciptaan. Allah Bapa yang merencanakan, sedangkan Allah Anak itu yang melaksanakannya. Ya, saudara, Allah Roh Kudus itu yang menyempurnakan, baik dalam penciptaan dulu maupun juga dalam penebusan manusia. Bapa yang merencanakan, Allah Anak itulah Yesus yang melaksanakan, Allah Roh Kuduslah yang menyempurnakannya. Ketritunggalan itu bekerja sama sehingga hasilnya sangat luar biasa. Demikian halnya juga dengan Musa. Musa juga bekerja sama dengan Allah. Saudara, di dalam Keluaran pasal 32, ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 buah. 2 loh batu
dalam Keluaran pasal 32 itu adalah loh batu yang dibentuk oleh Allah sendiri, lalu ditulis oleh Allah. Tetapi loh batu yang diberikan diserahkan kepada Musa itu dibawa turun. Ketika Musa turun, ternyata bangsa Israel sudah menyembah patung lembu emas. Maka dua loh batu yang diterima oleh Musa dari Tuhan itu dipecahkan, dihancurkan. Seakan-akan dua loh batu yang pertama itu gagal, yang dibentuk dan ditulis oleh Allah. Itu pada Keluaran pasal 32. Setelah itu hancur, maka pada Keluaran pasalnya yang ke-34, kembali Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung. Dan Tuhan berkata kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang baru. Itu dalam Keluaran 34 ayat pertama. Ya, saya bacakan demikian. Keluaran 34 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi dua loh batu yang mula-mula yang Tuhan berikan kepada Musa sudah dipecahkan. Tetapi dalam Keluaran 34 ayat 1, Tuhan kembali berkata kepada Musa, pahatlah dua loh batu kembali seperti yang semula. Setelah itu Tuhan yang menulis pada loh batu itu 10 hukum. Jadi Musa yang memahatnya, Tuhan yang menulisnya. Jadi bagaimana kerjasama yang baik antara Musa dengan Tuhan? Kalau yang pertama pada Keluaran 32, Tuhan sendiri yang memahatnya, Tuhan sendiri yang membentuk batu itu, Tuhan sendiri yang menulis. Tapi itu dipecahkan bagaikan gagal. Namun pada pasal 34 ini Tuhan berkata, pahat dua loh batu yang baru seperti yang pertama. Lalu Tuhan menuliskannya. Yang saya mau kutip bahwasanya bagaimana Musa bekerja sama dengan Tuhan. Maka hasilnya sangat luar biasa. Beda kalau kita bekerja sendiri, saudara. Sebelumnya Musa pernah bekerja sendiri. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan di padang gurun. Membawa bangsa Israel, menggembalakan bangsa Israel di padang gurun di tempat yang sulit. Bukan hanya sekedar sulit. Apalagi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk kata firman Tuhan. Dan pada waktu itu Musa mengatasi masalah sendiri yang ada di tengah-tengah bangsa itu. Jumlah bangsa Israel tidak ketolongan banyaknya. Yang berumur 20 tahun sampai 50 tahun saja yang bisa berperang sekitar 600.000 orang banyak. Jadi kalau dihitung dengan perempuan, yang dihitung juga dengan yang lansia, bahkan juga yang anak-anak, saudara, mungkin di atas 2 juta sampai 3 juta, bahkan bisa lebih. Namun semua persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa itu sekitar 2 juta, 3 juta lebih, saudara. Jumlah bangsa Israel dimulai dari orang tua, orang muda, remaja, anak-anak, semua persoalannya, saudara, dibawa kepada Musa. Dan Musa menangani sendiri. Sehingga Musa itu begitu penat. Maka suatu waktu Musa bertemu dengan mertuanya Yitro. Dan Yitro memberikan nasihat kepada Musa supaya jangan bekerja sendiri. Dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran 18 dari ayatnya yang ke-17 sampai kepada ayat 18 saya bacakan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Mertua Musa Yitro memberikan nasihat, engkau tidak akan sanggup mengerjakan ini sendiri saja. Dan tidak efisien, hasilnya tidak optimal. Karena itu mertua Musa Yitro memberikan saran, engkau harus mengangkat pemimpin 1.000 orang, engkau harus mengangkat pemimpin 100, pemimpin 50, bahkan pemimpin 10. Engkau harus serahkan kepada mereka tanggung jawab
maka masalah-masalah yang mereka bisa selesaikan, biar mereka yang menyelesaikan. Kalau masalah itu tidak bisa mereka selesaikan, biarlah itu yang dibawa kepadamu, supaya engkau menyelesaikannya, kata mertua Musa kepada Musa. Saudara yang terkasih, pelajaran dari sini kita memperhatikan bahwasanya bekerja sama itu akan menghasilkan hasil yang optimal. Karena itu kita perlu membangun ataupun menjalin kerjasama satu dengan yang lain. Ketika kita bekerja sendiri, ketika kita berusaha sendiri, saudara, maka hasilnya kurang baik, kurang optimal. Tuhan sendiri pun bekerja sama. Musa dengan Tuhan pun bekerja sama. Saudara, ketika Musa bekerja sendiri, dia sangat penat dan dia tidak bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita memang dicipta satu dengan yang lain dari bahan baku yang sama, dari debu tanah. Namun perlu kita ingat, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing potensi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, potensi yang berbeda-beda inilah yang harus kita satukan, saudara, supaya kita bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, hasil yang optimal, sehingga Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, kehidupan kita manusia, kita diciptakan oleh Tuhan, siapapun kita, suku apapun kita, bangsa apapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, bahan baku kita sekaliannya itu terbuat dari debu tanah. Tetapi Tuhan memberikan potensi kepada kita berbeda-beda. Kitab Efesus pasal yang keempat, dari ayat 7 sampai kepada ayat 8, saya akan kutip terlebih dahulu. Efesus 4 dari ayat 7 sampai 8. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kepada kita manusia, Tuhan memberikan pemberian-pemberian, kemampuan-kemampuan ataupun potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Contohnya dalam ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada diberikan jabatan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai guru. Ya saudara, bahkan juga mungkin dalam karunia-karunia yang lain. Diberikan kemampuan potensi yang berbeda-beda. Diberikan jabatan karunia yang berbeda-beda. Walau bahan baku kita sama, tapi potensinya berbeda-beda. Apa tujuannya? Supaya perbedaan ini kita satukan. Perbedaan satu dengan yang lain bisa saling melengkapi, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Kalau tadi saya sampaikan, bahan baku kita sama. Kenapa bahan bakunya sama? Supaya jangan sombong. Nah, kita semua terbuat dari debu tanah. Tujuannya supaya jangan sombong. Jangan ada yang merasa lebih daripada yang lain. Tetapi kenapa Tuhan memberikan potensi yang berbeda-beda? Supaya kita saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu perbedaan-perbedaan ini, potensi yang berbeda-beda ini, tujuannya itu ayatnya yang ke-12. Ayat 12 dikatakan seperti ini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, inilah yang menjadi tujuannya, supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam perbedaan-perbedaan potensi kemampuan itu, kita saling melengkapi, kita saling membutuhkan, supaya terwujudlah pertumbuhan bersama. Ya sudah,
kedewasaan rohani, sampai semuanya mengarah nanti kepada Kristus yang adalah kepala. Tuhan dimuliakan dan hidup kita dipakai, dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita dipakai untuk melengkapi satu dengan yang lain, sehingga ada hasil yang baik, ada hasil yang optimal yang kita bisa hasilkan, kita bisa persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, jalinlah kerjasama satu dengan yang lain di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.